Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman ya. Kini saya mau bikin video yang ingin mengulas tentang bagaimana sih membedakan tentang pisau cap garpu gitu ya. Dimana itu yang istilahnya banyak yang duplikasi lokal dan juga yang aslinya gitu ya. Jadi untuk membedakan antara yang asli atau yang duplikat dengan versi lokalan itu sangat harus detail ya. Jadi di sini saya mau membedakan setidaknya dari bahan apa, jenis bentuknya seperti apa ya. Tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu pisau stainless ya, stainless steel karbon gitu. Nah, di sini kebetulan yang di tangan saya ini adalah cap garpu ori ya. Ini benar-benar ori. Kenapa saya bilang ori? Karena untuk teksturnya memang benar-benar asli, bukan ecek-ecek ya. Ini kurang lebih ukuran 5 in ya, 5 in ukuran pesonya. Ini Soligen asli ya, Soligen made in Germany. Aduh, silo ya. Made in Germany. Nah, di sini cara membedakannya pun gampang ya. Dari sini tingkat kedetailannya tuh rapi ya, benar-benar rapi. Ya. Ini asli dari Soligennya. Jadi ini kayunya itu mirip seperti kayu kecapi, tapi ini bukan kecapi ya. Seperti kayu albiso tapi bukan albiso. Dan yang uniknya ini menurut infonya itu untuk kayunya ini dia bisa tahan dari bakteri gitu ya, antibakteri itu istilahnya. Jadi seperti obat juga ya kalau megang ini, karena infonya juga ini antibakteri untuk versi kayunya ini. Terus untuk versi bajanya ya, diasah itu lumayan licin ya, licin dalam arti lain keras gitu. Jadi hampir kayak bahan-bahan D2 gitu ya, itu hampir mirip. Di asahnya tuh licin, jadi sedikit sabar gitu ya, karena licin dalam arti lain keras gitu ya. Nah, ini versinya ini cukup unik ya, dari bahan karbon tapi bukan karbon, dari stainless ya, mungkin ini stainless juga guys, tapi stainless karbon gitu ya, bukan stainless yang ecek-ecek. Saya juga penasaran dengan bahan pisaunya ini, sebenarnya ini jenis apa gitu ya, karena terkadang nih kalau versi dari ini tuh yang jadi uniknya sebuah garpu itu yaitu kalau sudah tajam gitu kan, itu untuk tumpulnya itu sangat kuat gitu. Maksudnya untuk tajamnya itu sangat kuat gitu, jadi nggak gampang tumpul gitu ya. Itu uniknya dari versi garpu, nggak gampang tumpul gitu, karena memang dasarnya memang pabrikan dan bahan juga unggulan gitu ya, pilihan dari pabrik pembuatnya. Nah, ini yang aslinya. Dan kedua, ini juga untuk segi kesehatan juga lumayan ya, karena mungkin biasa kelihatannya ya, tapi ini sebenarnya mengandung magnet loh, mengandung magnet yang istilahnya yang positif lah ya, positif untuk si penggunanya gitu. Ini positif untuk penggunanya, yaitu bisa untuk terapi kesehatan gitu ya intinya ya. Contohnya gini, maaf jatuh. Ini saya contohin aja ya, versi dari cap garpu. Nah, ini baut ya, ini baut. Nah, baut ini saya tes ya. Nah, dia akan nyangkut seperti ini contohnya ya. Itu cap garpu yang aslinya tuh, ngangkat gitu ya, tuh ngangkat. Dia ada segi magnet yang berefek positif ya, untuk terapi gitulah istilahnya ya, terapi dalam bentuk yang menggunakan gitu. Jadi
ini benar-benar luar biasa, nggak asal-asal ini ya. Terus dari ringnya juga, ringnya cakep ya, rapet juga, karena ini dibikinnya juga ini menyesuaikan ya tingkat kerapatannya tuh. Kayunya juga unik, saya juga nggak tahu nih kayu apa, tapi ya penasaran juga ya. Dari semuanya ini bikin penasaran ya, dari kayunya, cincinnya, terus sampai dengan bilahnya gitu. Jadi untuk membedakan antara soligen asli atau tidak ya pasti akan ditemukan di keterangan saya yang tadi saya uji cobakan gitu ya. Kemudian kalau diasah ya, dia sangat licin, keras, maksudnya agak kesulitan juga, lebih keras dari bahan D2 lah istilahnya. Akan tetapi tidak diragukan untuk segi kekuatan tajamnya. Pada saat diasah dengan air, dia itu tidak akan timbul karat, gitu. Sekalipun timbul karat itu cuman sebatas kuning-kuning seperti kayak ketempelan bekas itu ya, bekas kunir gitu ya. Habis motong-motong kunir kan itu biasanya kuning gitu ya. Nah, kuning-kuningnya seperti itu. Dan uniknya kalau kita lap ya itu akan mudah hilang. Seperti karat tapi bukan karat gitu istilahnya. Dia akan cepat hilang. Terus dari segi kulitnya ya benar-benar rapi ya, Masya Allah ya. Ini benar-benar luar biasa. Kulit sapi kemungkinan, atau mungkin ini kulit banteng ya, bantengnya luar negeri gitu ya. Halus, dalamnya juga halus nih kalau kita lihat. Jadi nggak ada kasar-kasarnya sama sekali, halus. Buat stropping kemungkinan cocok ya, tapi sedikit kurang cocok kalau menurut saya karena sangat keras ya. Mirip kayu ini loh kerasnya tuh, mirip kayu. Terus dari segi jahitannya juga seperti jahitan sendal gitu ya, ada segi sudut jalan ininya ya, kalau kita bilang nih ada jalan jahitannya gitu. Kalau solpatu kan biasanya diginiin dulu gitu ya. Nah ini ada kanan dan kiri seperti itu. Ini jalannya. Terus di sini juga ada lubang juga ya. Nih di ujung ini ada lubang. Ini bukan rusak ya. Bukan rusak karena tertusuk, itu bukan. Tapi memang ini lubang ini ada artinya juga. Jadi misalkan ini kehujanan atau kerendam air, nah nanti lama-lama pun airnya akan turun, istilahnya menetes dari sini ya yang di dalam gitu, jadi langsung keluar gitu. Jadi dari bentuk pengeringan, jadi anti ngecembong gitu ya istilahnya ya. Kalau ngecembong apa sih kalau bahasa Indonesianya itu, nggak menggenang gitu ya di sini ya. Jadi langsung keluar dari lubang ini. Ini fungsi dari lubang ini yaitu untuk mengalir agar ini tidak menggenang di sarung gitu. Nah seperti ini kurang lebih ya untuk segi keterangannya ya, Masya Allah ya. Tuh. Mungkin mohon maaf ya kalau bahasa saya ini mencela-mencele agak ya. Jujur aja saya nggak pintar ngomong sih ya, nggak pintar ngomong, jadi ya begitulah, terpatah-patah gitu kalau saya ngomong. Tapi mudah-mudahan teman-teman agak sedikit paham lah dengan bahasa saya, istilahnya mampu memahami juga lah ya. Insya Allah kalau memang bahasa saya menurut Anda itu bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau memang kurang bermanfaat atau di luar kemampuan sepengetahuan Anda gitu ya tentang ilmu apa yang saya teorikan di sini, saya bilang ya mohon maaf gitu. Tapi ini jujur versi saya sendiri ya, versi pribadi, ini pendapat saya gitu. Dan ini unik sekali loh, selain rapi, kuat ya, keras seperti kayu ya, unik sekali.
Nah ini mau saya rawat, mau saya asah ulang, jadi menghilangkan asahan versi pabriknya, saya rubah menjadi asahan versi saya gitu. Nah ini kebetulan belum selesai ya. Nah ini baru beberapa ini aja goresan. Nah yang ini yang masih aslinya, tapi ini udah saya gores tadi. Ya lumayan bagus, mantap. Cap garpu ori. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Nah kalau misalkan yang palsunya gitu ya, atau mungkin duplikatnya gitu ya, istilah kata ya, duplikatnya lah, bukan itu, biasanya dia terbuat dari per. Terus untuk versi tingkat kerapihannya pun berbeda ya, biasanya bergelombang atau mungkin kurang rapih bisa jadi, atau mungkin bekas tempaannya masih ada gitu. Terus dari versi ini labelnya ya, model makernya ini bukan ketok ya, tapi kayak semacam laser ya, di laser gitu dari versi pabrik asli herdernya ini. Yang terpenting untuk versi yang seperti tadi saya praktekkan dengan versi magnet ya, tentunya kalau yang itu tidak bisa menempel seperti ini ya, ngikut ya, tidak menempel seperti ini. Itu kalau yang palsunya. Kedua, ada juga yang palsunya atau duplikatnya yang versi stainless ya, baik itu stainless atau yang aluminiumnya juga ada. Itu versi yang palsunya atau KW nya gitu ya. Tapi tidak mengurangi semua bilah itu bagus, tinggal tergantung dari si pemakai atau si perawatnya gitu ya. Kalau merawatnya cakep, insya Allah pisau apapun cakep, nggak ada yang jelek atau tidak ya, itu pasti kembali ke yang punya ya, jorok atau bersih atau telaten gitu kan, beda-beda. Oke, demikian versi saya ya, keterangan versi saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah, satu mata.